Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dulur-dulur, salam tandan berduri, salam planter, selamat merubah nasib dulur-dulur. Kali ini kita mau jelaskan ada 3 ciri di dalam satu pohon yang 3 ciri tersebut menunjukkan sawit itu jantan dan harus dibongkar, wajib dibongkar. Nah, bagaimana cirinya? Langsung kita gas dulur-dulur ya, nggak usah perlu banyak ngomong ngalor ngidul ya, langsung kita gas saja. Yang pertama, ini termasuk golongan daun tirus tuh ya, daun yang melungker kan, nah menjuntai itu kayak daun kuda yang kemarin tuh. Nah semuanya ya, hampir semuanya begitu tuh. Nah sampai melungker ya, nah melungker kan. Nah ciri yang kedua, ini ada daun ini kuning ini. Nah nggak hijau lagi kan, ini kuning nih, ini kuning ya, kayak zebra ya. Jadi ini ada kelainan genetik bahwa sawit ini ada ketidakmampuan menghisap unsur kalium sehingga daunnya ini banyak yang kuning. Lah ini kalau kuningnya sudah banyak itu biasanya disebut kena kelainan genetik kimera namanya, tulisannya cimera. Cuman ini kan baru sedikit ini, apa mungkin baru gejala bagaimana, yaitu termasuk kelainan genetik yang kedua. Kelainan genetik yang ketiga, ini dari batang, dari bawah ini kecil loh. Nah, nggak ada ciri-ciri semok tuh, nggak ada, besar itu nggak ada. Jadi lempeng ini. Nah, ini nggak layak. Nah, nyatanya dari ketiga ciri yang harus ditumbang itu, hasilnya nih ya. Nah, dari bawah begitu buahnya jantan, itu rontok jantan, itu jantan, ini jantan, muter itu jantan semua. Nah, ini efek dari 3 ciri yang kami sebutkan. Yang pertama, daunnya tirus, lancip sekali sampai melungker kayak daun kuda, buntut kuda. Yang kedua, dia ada kayak zebra gitu ya, dia separuh kuning separuh hijau, itu udah kelainan genetik. Kelainan yang ketiga tak sebutkan ya, jangan lupa ya. Jadi bonggolnya ini kecil, lempeng kayak pensil. Jadi ini dari akibat ketiga ciri itu muncullah bunga jantan, nggak ada bunga betina. Nah ini kalau kita tahan lor, kita kasihan sayang segala macam, malah yang malah repot sendiri. Memang wajib kita bongkar. Insya Allah hari ini langsung kita tumbang, langsung kita sulam. Nah kembali kami utarakan bahwa untuk nyulam, karena ini susulan ya lor ya, ini umurnya sudah 22 bulan, 2 bulan lagi kita stop kastrasi, kita buahkan. Ini kan berarti kalau nyulam kan nyusul ya. Jadi kalau nyusul itu supaya bisa ngejar, itu memang harus dikasih bibit unggul yang pertumbuhannya pesat atau cepat. Ada 3, kemarin tak ulang lagi ya, yang sering kami utarakan. Jadi nanti supaya bisa menyusul itu. Nah, ada 3 macam varietas yang kami sudah buktikan karena kami punya, udah tanam sendiri, sudah lihat sendiri, bukan hanya kata-katanya. Jadi Lonsum BL1 itu cepat, terus Damimas cepat, terus yang satu lagi PPKS Simalungun, itu 3-tiganya nih pertumbuhannya 80 cm per tahun. Jadi untuk ngejar ketinggalan ya harus dikasih yang pertumbuhannya cepat. Kalau dikasih yang pertumbuhannya lambat, seperti Sau Supreme, terus Vedan Select, itu cuma 35 cm per tahun, ya tambah ketinggalan. Resikonya kalau sama ketinggalan, dia akan ketutup bayangan sama kanan kiri yang sudah tinggi. Akhirnya intensitas sinar matahari kurang. Karena intensitas matahari kurang, dia cuma dapat dari atas. Kalau pas matahari pas di atas ya, tegak lurus, akhirnya nanti buahnya pun nggak maksimal, kecil-kecil karena kehalang sama kanan kiri. Nah makanya peraturan dari perusahaan itu kita diperbolehkan nyulam selagi masih di bawah 5 tahun. Nah lor, sekian dulu lor yang kami utarakan, bahwa sawit ini memang nggak gampang. Kita harus teliti, harus banyak nanya, banyak baca, banyak mendengar dari YouTube, dari kawan, dari teman,
saran kanan kiri, karena kalau nggak tahu apa-apa kita tanam-tanam saja, walaupun lanang kita pupuk, kita rawat, ya panennya panen kawul kayak gini. Jadi kan kasihan kan, nanti nunggunya lama, investasinya besar, akhirnya kita nyesel karena itu tadi, modal orang buka lahan sawit itu tidak main-main lor. Beli tanah 10 hektar ya, misal total, buka nyewa eskavator, atau enggak eskavator juga sama kok, hampir sama itu. Tebang pakai orang, pakai parang sama mesin senso, terus nanti beli obat untuk tunas, pupuk, bibit, tenaga kerja perawatan, sampai buah, umur 3 tahun kurang lebih. Itu 10 hektarnya itu kalau untuk beli Pajero tes baru dapat 2 biji masih lebih duit. Jadi nggak main-main lor. Makanya nggak semua orang mampu buka kebun sawit karena modalnya besar. Nah kalau modal udah sebesar gitu, kita buahnya kayak gini, kayak rambut-rambut gimbal, ya langkah saro kita lor. Nunggunya lama. Kalau kita nggak segera sulam karena kita ketidaktahuan masalah seluk-beluk kelapa sawit, nanti kita akhirnya nyesal. Karena sudah banyak kejadian teman kami SP1 Pak Haji Misbah, lahannya 30 hektar sekali tanam. Dia tanamnya 2 macam ya, ada SJ5, ada TS dari Tania Selatan. Buah, semuanya buah. Tapi yang nggak buah yang lanang itu, karena beliau ini orang kaya raya, bos besar ya. Jadi dia cuman nengok-nengok sepintas saja ya, enggak ngelilingi satu persatu. Sedangkan yang kerja di situ walaupun udah ada bara, ada mes ya segala macam, ya namanya karyawan. Kalau nggak disuruh kan nggak ada itikat. Nah walaupun dia ada itikat tapi kan nggak ngerti. Nah kan, walaupun dia tuh ada niat misalnya kerja yang bener, punya etos kerja yang bagus, tapi kan nggak ngerti. Ya, akhirnya lanang tetap lanang sampai sekarang. Jadi makan tempat, tumbuhnya malah besar itu, lebih cepat. Jadi pertumbuhannya itu lebih cepat karena dia nggak bikin buah. Jadi energi itu cuma untuk bikin bikin badan baik. Dia tidak untuk membuat buah. Akhirnya kan tumbuhnya raksasa lebih tinggi dari yang lain. Akhirnya menghalangi kanan kiri. Nah itulah akibatnya nanti sangat fatal kalau kita nggak ngerti. Nah ini umurnya mumpung masih di bawah 5 tahun, kita harus segera sulam kalau ketemu yang seperti ini, karena tidak bisa diharapkan lor. Nah ini pengalaman dari kami, mudah-mudahan nanti berguna bagi teman-teman, dulur-dulur kami yang membudidaykan kelapa sawit. Mudah-mudahan dijadikan pengalaman kami ini, kami bagi kepada dulur-dulur, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai au ilmin yung tafa'u bih. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.